Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bacaan suratnya mana? Dibaca surah apa? Surah Al-Fatihah saja. Silakan. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu azim. Oke. Jadi tadi belajar apa? Bahasa Indonesia. Capek setelah belajar bahasa Indonesia? Tidak. Ada yang capek, ada yang tidak. Saya maunya hari ini tidak ada aktivitas lain, ya. Yang botol air, tasnya kalau bisa simpan di bawah semua supaya tidak mengganggu kegiatan belajar kita hari ini. Ya. Oke. Ya, jadi semua alat dan bahan yang akan kita gunakan di kegiatan belajar kita tidak ada lagi di atas. Selain itu, tidak ada lagi di atas kita. Jadi kita lakukan untuk menyegarkan kembali, kita ice breaking dulu ya. Nah, sesuai dengan instruksi tadi, kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali. Sore, tepuk 3 kali. Malam, nah, tidak bertepuk. Kita bukan ya, kita tes dulu. Sore, malam. Saya belum konsentrasi ya. Pagi, sore, malam, siang, pagi, malam. Ya, satu kali lagi. Pagi, siang, malam. Ini lewat. Lebih ya. Satu kali lagi. Sore, malam, siang. Sudah mulai kacau konsentrasinya. Ya, enggak apa-apa. Jadi, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi hari ini sesuai dengan janji kemarin, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan mata pelajaran coding, ya, coding dengan kecerdasan artifisial. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sempat memberikan sedikit pemaparan apa sih yang akan kita pelajari di pembelajaran coding untuk hari ini, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kata kelas? Ada? Tidak ada? Hadir semua ya? Oke. Sebelum kita masuk di materi lebih lanjut, silakan anak-anakku perhatiannya ke depan, perhatikan dengan baik. Saya akan menampilkan sebuah video, ya. Silakan diamati baik-baik. Nanti kita berdiskusi sedikit terkait dengan
video yang ada di layar. Jangan kita bahkan merasa bahwa SDM Indonesia jauh lebih kalau kita lihat dari sini yang negara lain. Rasanya negara lain itu tuh ingin maju dan kita di negara. Tapi di sini seluruh yang hidup Nanti linknya saya kasihkan. dia baru melakukan juga produktivitas penduduk Indonesia waktu yang sama terjadi dengan tertinggi Singapura di Singapura kurang lebih 5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian sama untuk kualitas SDM dan tahun segini Indonesia menjadi terus. Selain itu sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mengenai kualitas pendidikan Indonesia di bawah kebenaran Presiden Jakarta. Itu yang pertama kali mendapatkan siswa lebih dari sebuah daerah di Indonesia. Tapi masih tersebut memanas banyak dari mereka yang masih pulang dari Cina. Oke, terus sekarang kita gimana SDM Indonesia lebih terkenal? Sebenarnya untuk orang-orang yang terus belajar, menjadi masalah dalam terus berkembang dan meningkatkan kualitas SDM. Nah, tapi dari kejadian fasilitas lingkungan juga harus mengalir. Mereka punya program yang diisinya adanya dokter sebagai sepanjang hayat tanpa manusia. Bahkan masih insentif bagi yang sedikit pelatihan kemampuan. Hasilnya, mereka bahkan pandemi produktivitas tubuh Sumatera justru malah meningkat. Soalnya orang sakit, produktivitas juga bakal meningkat. Di Indonesia sebenarnya ada beberapa usaha buat menjadi kualitas yang baru untuk tepat. SDM dalam sama. Tahu pasti bisa dibantu. Usaha bisa berinvestasi di dunia SDM yang masih pada teknis sampai di bidang program kesejahteraan sosial. Terdengar ya? Oke, segitu saja dulu. Oke, nah sekarang pernah belajar terkait dengan data? Penyajian data? Pernah di SD kan? Pernah di SD belajar menghitung rata-rata? Kemudian dengan modus, ya kan? Dijelaskan apa itu data? Nah, kalau berdasarkan video yang kalian simak tadi, apa saja informasi yang bisa kita dapatkan? Ada yang bisa menyampaikan? Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang terlihat? Nah, kasih lihat tangannya. Apa yang terlihat? Silakan. Ada yang mau memberikan masukan? Apa yang terlihat di video tadi? Apa saja yang dilakukan di karakter yang ada di video tadi? Apa? Apa? Masa tidak ada kuperhatikan satupun? Silakan naikkan tangannya. Ayo. Tidak usah takut salah. Nah, silakan. Aplikasi pinjol, oke. Apalagi yang kalian dapatkan kalau dikaitkan dengan pelajaran kita hari ini? Ada data dalam bentuk diagram batang, betul. Data terkait dengan apa? Mutu SDM di negara kita, ya. Posisinya di mana? Ah, betul, di tengah. Apalagi kira-kira di atas yang bisa kita dapatkan dari video? Ayo. Nah, ada aplikasi pinjol, ada penyajian data, apalagi
ada tari yang musreng, ya, dan laki-laki yang ketawa-ketawa, ya, karena memang sering dilakukan, ya. Nah, apa kaitan materi kita hari ini terkait dengan video? Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa sih sebenarnya itu data, ya. Data itu, makan diri kita itu sebenarnya adalah data. Ya, pernah dengar istilah genetik? Coba bandingkan mukanya ibu dengan mukanya ayah. Ada kesamaan? Ada yang tidak sama persis? Dari kakek? Hah? Dari kakek ada? Ada ya? Makanya kita itu merupakan sumber data dari mana? Dari orang tua kita. Kalau tidak ada kesamaan dari orang tua kita, berarti dari kakek atau nenek kita, ya. Nah, itulah yang disebut dengan data genetik. Karena kalau kita perhatikan, adik kita dia punya kemiripan dengan orang-orang tertentu, ya. Itulah yang disebut dengan data, ya. Mengapa data ini pentingnya kita pelajari? Jadi materi pertama di coding, ya. Materi pertama kita di coding, yaitu melakukan pengelolaan data. Kenapa data itu penting? Data jangan disamakan dengan kuota. Ya, siapa yang bilang data itu sama dengan kuota? Ya, data itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Sering pegang HP, sering lihat layar HP, sering ya. Nah, itu sebenarnya dari layar HP itu hanya terdiri dari 2 angka. Mungkin tidak pernah kita pikirkan, kenapa bisa seperti itu. Angka apa? 0 dengan 1. Namanya bilangan apa? Nah, bilangan biner. Ya. Oke, lebih lanjut kita akan bahas terkait dengan apa sih sebenarnya data. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku bisa memahami apa itu data. Nanti kita akan lakukan kegiatan berkelompok. Hari ini juga kita akan mulai suatu proyek. Pernah menggunakan GPS? Google Maps? Pernah ya? Ada yang tidak pernah di sini pakai Google Maps? Google Maps, pakai Google Maps? Ada? Nanti kita belajar ya, sama-sama bagaimana memanfaatkan Google Maps itu. Kemudian kalian juga harus memahami apa itu jenis-jenis data dan bagaimana proses mengumpulkan data. Satu hal yang pentingnya pada saat kita melakukan proses nanti adalah bagaimana melakukan dengan baik dan benar dan penuh dengan tanggung jawab. Kadang berita sekarang banyak kan berita-berita hoax ya beredar. Apakah itu bertanggung jawab? Ya. Ini yang kita menginginkan supaya anak-anakku bisa belajar bagaimana menganalisis data, bagaimana mengumpulkan data, kemudian kita menganalisis data yang ada, ya. Kemudian nanti anak-anakku tentukan apakah ini bisa kita gunakan atau tidak. Langkah berikutnya nanti kita sudah masuk yang namanya berpikir komputasional. Ya, setelah anak-anakku melakukan pengumpulan data. Jadi 1 minggu ini nanti waktunya kalian melaksanakan proyek. Proyeknya apa? Adalah mengumpulkan data. Ya, oke. Nah, saya akan menampilkan beberapa materi, sedikit materi pengantar terkait dengan apa itu data. Jadi tolong anak-anakku diperhatikan dan disimak dengan baik, ya. Jadi saya kembali jelaskan, ini materi kelas 7 juga. Awalnya tadi ke kelas 9 ya. Ini di kelas 7. Apa itu data dan bagaimana melakukan pengelolaannya? Oke, jadi apa itu data? Jadi data itu fakta. Apa lawannya fakta?
Hoax atau bisa juga dalam artian opini atau pendapat. Ya. Nah, bentuknya apa? Bisa dengan kata, bisa kalimat, bisa gambar, bisa simbol. Bisa bentuk apa lagi? Bentuk bentuk angka. Tapi yang umum kita dapatkan datanya selalu dalam bentuk angka. Angka ada? Misalnya rapor. Punya rapor kan? Setiap rapor ada nilai. Ada angkanya kan? Itu ya, itulah yang disebut dengan data. Nah, berbagai jenis data dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di awal tadi saya sampaikan, bahkan diri kita itu adalah data. Data apa? Data genetik dari kedua orang tua kita atau kakek nenek kita. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik, pada saat kita lahir pasti ada kemiripan. Miripnya, misalnya hidungnya mirip mamanya, matanya mirip bapaknya, udah seperti itu. Sampai perkembangan berikutnya dari bayi, kemudian anak-anak, sampai remaja, kemudian dewasa, itu akan terus berkembang. Maka nanti di diri kita itu akan terbentuk gen tersendiri yang nantinya akan menjadi turunan di anak-anak kita. Oke? Nah, jadi ada data tinggi badan, ada data berat, ada data makanan, ada juga terkait dengan jarak rumah ke sekolah dan sebagainya. Jadi ada banyak data ya sebenarnya. Jadi data itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Maka sekarang coba pikirkan kuota data internet. Itu sudah seperti layaknya makanan pokok. Ya, kita tidak bisa hidup lagi tanpa adanya data. Tapi ya, data internet maksudnya. Oke, sama saja sebenarnya dengan HP. Kita tidak bisa hidup tanpa HP sekarang. Mau tidur HP, bahkan mungkin ada yang ke WC bawa HP. Ngaku. Ada dong? Gara-gara pusreng. Ya, oke, kita lanjut. Nah, data itu sebenarnya ada banyak. Ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada data berdasarkan sifatnya. Itu dibagi 2 jenis. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ini salah ya. Ini kuantitatif. Ya, data kuantitatif. Ya. Di data kualitatif itu berupa deskripsi atau keterangan yang tidak diukur. Ya, yang diukur dengan angka secara langsung, namun dapat diinterpretasikan. Contoh misalnya, hari ini kemarin saya perintahkan berikan instruksi kalian bawa HP, bawa laptop. Ada yang bawa laptop? Ada yang bawa HP? Ada yang bawa dua-duanya? Bawa dua-duanya? Ya, 1 orang, 2, 3 ya. 4, 5. Ya. Nah, kalau saya deskripsikan, interpretasikan dari situ, kan mudah untuk penyajiannya, maka dibuatkanlah dalam bentuk diagram batang atau diagram garis supaya kelihatan ya jumlah nominalnya. Nah, di data kualitatif itu juga dibagi lagi. Ada data nominal seperti jenis kelamin atau agama. Kalau jenis kelamin apa? Laki-laki. Ada 1 transgender, masih ada lagi? Ada yang tidak mau orang disebutkan jenis kelaminnya? Kadang ya? Kadang. Oke. Kemudian agama. Nah, ada Islam, Kristen, Buddha dan seterusnya, ya. Nah, ini apakah bagaimana model datanya? Apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk kata? Dalam bentuk kata atau kalimat, ya. Kemudian ada yang disebut dengan data ordinal. Data ordinal itu adalah data yang bertingkat.
Biasanya kalau misalnya dalam suatu lomba ada istilah juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu namanya ordinal. Jadi data yang dikategorikan seperti tingkat pendidikan. Misalnya mulai dari SD, SMP, SMA, ya. Atau terkait dengan skala kepuasan pelanggan. Tahu tidak apa contohnya? Contohnya puas, sangat puas, tidak puas, biasa saja, tidak baik-baik saja, ya. Nah, itu termasuk data, ya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kuantitatif. Ini kuantitatif tulisannya, jadi diperbaiki. Kemudian ini berupa angka. Kuantitas, beda kualitas. Kalau kualitas itu kualitatif, kualitas beda kan istilahnya baik, buruk, ya. Nah, kalau kuantitatif berarti dia datanya dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk angka. Ini ada dua jenis. Ada data interval, itu kalau misalnya dia pakai suhu. Kalau skala suhu apa saja? Celcius, Fahrenheit, Kelvin, ya. Ada skalanya tuh? Kemudian data rasio itu nilainya non absolut. Kenapa bisa dikatakan non absolut? Berarti bisa diukur untuk nol. Ya, contoh misalnya, ya. Jadi nilai nol benar-benar menunjukkan ketiadaan kuantitas yang diukur. Contohnya adalah berat badan. Bisa dinyatakan dalam bentuk nol? Bisa. Ya. Contoh lagi, misalnya penghasilan atau pendapatan. Kalau misalnya orang tuanya bekerja, kadang dapat gaji, kadang tidak. Kalau hari itu dia tidak mendapatkan gaji, maka datanya bisa dijadikan nol. Paham sampai sini? Paham. Lanjut ya. Nah, ada yang disebut dengan berdasarkan lokasi pengumpulan datanya. Ada data internal, ada data eksternal. Kalau misalnya data internal, data yang diperoleh itu dalam satu organisasi atau lingkungan tertentu, masih dalam lingkup satu organisasi. Misalnya, datanya yang kita mau teliti, kumpulkan adalah data di sekitar lingkungan sekolah. Maka itu termasuk data internal. Kalau data eksternal berarti di luar dari organisasi, di luar dari luar lingkup kita. Misalnya saya mau cari data terkait dengan penghasilan orang tua. Apakah mungkin bisa kita lakukan di sekolah? Tidak. Apakah mungkin bisa kita lakukan di luar sekolah? Bisa. Di dalam sekolah juga bisa. Dengan cara bagaimana? Ditanya satu-satu temannya. Bapakmu pekerjaannya apa? Ibumu pekerjaannya apa? Ya, seperti itu. Jadi, kalau berdasarkan lokasi pengumpulan data, maka itu dibagi dua. Ada data internal, ada eksternal. Oke, ini jenis yang ketiga. Ini yang paling penting sebenarnya, berdasarkan sumbernya. Maka data itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan primer. Nah, betul. Apa kata lain dari primer? Kalau belajar IPS di SD terkait dengan kebutuhan apa saja? Pokok atau primer, kemudian ada kebutuhan sekunder. Nah, sama dengan ini. Ada data primer, ada data sekunder. Apa itu data primer? Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Maksudnya begini, contoh, saya mau kumpulkan data terkait dengan nilai matematika di kelas 71. Maka sumber datanya adalah siswa kelas 71. Yang saya tanya apa? Nilai matematikanya. Berarti itu termasuk data apa? Primer. Karena data yang kita dapatkan itu secara langsung dari sumbernya. Ya. Kemudian bisa juga, misalnya
saya mau data di kelas 71 bagaimana cara mereka berangkat dari rumah ke sekolah. Saya tanya secara langsung kalian, ya. Misalnya, saya tanya si A, berangkat ke sekolah pakai apa? Pakai mobil. Jadi tidak ada perantara. Kecuali, misalnya, tadi si A berangkat ke sekolah pakai apa? Pakai mobil. Apakah ini sudah masuk data primer? Tidak. Karena sudah ada perantara dari orang kedua untuk mendapatkan informasi di orang pertama. Paham? Oke? Nah, jadi data primer itu langsung dari sumbernya atau orang pertama atau melalui pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan itu biasa diistilahkan dengan apa? Observasi, ya. Atau bisa juga dilakukan survei langsung oleh peneliti. Nanti kita lakukan ini, ya. Ada yang melakukan survei secara langsung. Kemudian ada data sekunder. Kalau tadi primer, data pokok atau data utama kita, maka ada disebut dengan data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya apa? Tadi di penayangan video ada data kan? Data apa tadi? Data SDM di Asia. Itu datanya sudah disajikan. Maka itulah yang disebut dengan data sekunder. Kita ambil saja data orang. Contoh lagi misalnya di ruangan ini, ya. Di ruangan ini. Ini ada jadwal tiket. Ya. Ada orang lain mau masuk cari data jadwal tiket di kelas kita. Tidak perlu lagi bertanya ke siswa kelas 71. Maka dia langsung lihat di jadwal tiket. Oh, sudah ada jadwal tiketnya. Maka itu bisa dijadikan sebagai sumber data apa? Dalam pengambilan data terkait dengan data primer atau data sekunder, apakah yang kita dahulukan data primer dulu, kemudian data sekunder? Nah, data primer dulu. Untuk mendukung data kita, maka ditambah dengan menggunakan data sekunder. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Data tadi apa? Ada berapa jenis? Berdasarkan 3 ya? Berdasarkan apa? 1. Berdasarkan sifatnya. Data apa namanya? Kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian berdasarkan lokasi pengumpulannya. Ada data. Yang terakhir data Oke. Jadi paham ya terkait dengan jenis-jenis data. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami pada saat kita melakukan pengumpulan data. Ada yang disebut dengan apa? Populasi. Ada yang disebut dengan populasi. Pernah belajar di IPA? Udah pernah? Ekosistem? Pernah ya? Apa itu populasi? Satu orang, saya tangannya. Yang keroyokan. Saya capek dikeroyok terus. Satu orang, apa itu populasi? Kumpulan beberapa individu atau objek. Jangan baca itu IPA. Jadi kalau di IPA, populasi itu adalah kumpulan satu objek. Apakah objeknya sama atau berbeda dalam satu lingkungan tertentu. Jadi sama halnya di coding. Populasi itu sama. Jadi semua objek yang ada di kelas ini itu bisa kita jadikan sebagai populasi. Ya.
Populasinya, jadi semua orang yang ada di sini, apakah dalam bentuk orang, bentuk benda, bentuk kalimat, bentuk kata, semua bisa dikatakan tergolong dalam satu populasi. Ada istilah yang kedua apa? Ada yang bicara sampel, ada yang bicara sampel, itu tergantung dari cara pengucapan saja ya. Artinya bagian dari populasi itu. Jadi contoh, saya mau teliti kumpulkan data di kelas 71. Berarti populasinya adalah kelas 71. Yang saya mau data adalah siswa laki-laki. Berarti sampelnya siswa laki-laki kelas 71. Seperti itu. Ya. Jadi populasinya adalah kelas 7. Satu, sampelnya laki-laki kelas 71. Contoh lagi misalnya, saya mau ambil data di siswa kelas 91. Populasinya apa? 91. Yang lebih besar apa? Betul sekali. Semua siswa kelas 9. Sampelnya apa? Kelas 9. Sudah makan tidak? Contoh lagi. Saya mau ambil data terkait dengan siswa laki-laki. Populasinya apa? Di SMP 1 Pangsi. Semua siswa di SMP 1 sampelnya apa? Laki-laki, apakah laki-lakinya di kelas 7, di kelas 8, atau di kelas 9? Nah, jadi semua bisa dijadikan sebagai, tapi syaratnya harus paham? Oke. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel? Itu ada dua. Bisa melakukan secara acak, bisa dilakukan ini ya, nah, strata. Kalau secara acak, dilakukan secara acak, contoh misalnya, ini contoh populasi di siswa SD Larana. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada berprestasi, ada tidak berprestasi. Ada yang pakai jilbab? Oh tidak ada berjilbab. Ya? Oke, ini. Kemudian kalau dikatakan sampel secara acak, contoh ya, anggaplah ini adalah siswa dari SD itu tadi. Ya. Yang disebut dengan secara acak, saya tidak mau tentukan. Jadi saya ketemu dengan ini, maka langsung saya tanya, tinggal di mana, namanya siapa, data apa namanya ini? Data pribadi. Jadi itu acak. Siapapun orang yang ketika dijadikan sebagai sampel untuk pengambilan data kita, maka tidak perlu dibilang harus atau tidak. Yang jelasnya dia berada di kelas 71, maka siapapun orang yang kita temui, maka data yang bisa diambil. Teknik pengambilan sampelnya disebut dengan sampling, teknik sampling acak. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah berbeda suku, berbeda agama? Tidak ada masalah. Ya, jadi acak saja. Yang penting dia masuk siswa kelas 1. Kemudian ada yang disebut dengan strata, berdasarkan jenjangnya. Ya, ini termasuk data apa tadi? Data jenis datanya. Ordinal. Ya, termasuk data apa tadi? Berdasarkan sifatnya. Ya, ini termasuk data ordinal. Jadi ada jenjang SD, SMP, SMA. Kalau di sekolah yang masuk data ordinal apa? Nah, betul. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi begini, kalau misalnya anakku melakukan pengumpulan
baik di kelas 7, 8, 9, maka namanya adalah sampling strata. Contoh lagi, kumpulkan data di luar. Mau ambil data dari anak-anak, ambil data dari remaja, ambil data dari orang tua atau orang dewasa, maka itu termasuk ini ya, sampling. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Bagaimana kata kelas? Sudah jadi grup kelasnya untuk coding? Sudah diundang saya? Nanti ya, nanti saya share materinya ini ke anak-anakku sekalian. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar, sudah paham sedikit apa itu data, bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana teknik pengambilan data. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan data? Ada yang wawancara, seperti yang saya lakukan tadi ya, bertanya secara langsung ke sumber datanya atau orangnya. Kemudian ada pencatatan langsung, dilakukan dengan melakukan. Ada yang tahu artinya apa? Pengukuran. Kalau kita melakukan pengukuran, kita pakai apa? Ada alat ukur. Ada alat ukur ya? Ada. Kalau kita mau ukur panjang, pakai alat apa? Atau meteran. Kalau mau ukur berat, pakai apa? Timbangan. Tidak mungkin orang yang mau ukur tinggi pakai timbangan. Ada tidak kemungkinan? Tidak ada ya? Nah, seperti itu. Jadi harus juga menggunakan alat ukur yang sesuai atau yang tepat. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kita mengukur tinggi orang masa pakai timbangan. Nah ya, seperti itu. Jadi ada alat ukurnya. Jadi ketika anakku melakukan pencatatan secara langsung, berarti ada alat ukur yang kita gunakan. Alat ukurnya jangan sembarangan, sesuaikan dengan apa yang kita mau ukur. Contoh misalnya, saya tanya kalian, sanggup tidak kalian kalau misalnya yang jauh rumahnya, yang paling jauh rumahnya sini, siapa tahu? Yang dari Bendera ya? Coba bisa tidak ukur jaraknya dari rumah kamu sampai ke sekolah pakai meteran? Tidak sanggup. Nah, kalau tidak sanggup maka kita manfaatkan yang namanya teknologi. Apa teknologi untuk mengukur jarak? GPS ya, atau pakai GPS. Atau bisa juga dengan melakukan pengamatan. Biasa kalau pengamatan dilakukan di mana? Di lingkungan sekitar. Bisa juga dilakukan di mana? Ya, di luar sekolah, di luar sekitar ya. Di mana yang biasa praktikum itu? Di laboratorium. Ya. Jadi itu tempat untuk melakukan pencatatan secara langsung. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dada? Paham ya? Bagaimana istirahat dulu? Ya, istirahat dulu. Oke. Tadi kita sudah dapat materi, penjelasan materi terkait dengan apa itu data. Kemudian apalagi tadi? Jenis-jenis data, apalagi? Cara pengumpulan data. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Populasi dan sampel. Kemudian yang keempat cara pengumpulan data. Ya, oke. Jadi hari ini kita mulai proyek kita. Jadi proyek ini maksudnya anakku nanti setiap hari melakukan pencatatan pengumpulan data. Apa yang akan dilakukan? Kalian akan melakukan pertama, sama tadi ya, apa yang dilakukan tadi pada saat mengumpulkan data, menentukan apa dulu? Populasi, menentukan sampel, kemudian kita tentukan berapa target sampel yang kita mau ambil. Setelah itu tentukan
menentukan caranya apa. Apakah melakukan wawancara, melalui angket, atau pendataan secara langsung. Oke. Jadi saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 nomor 1 sampai 8. Sebentar. Dengar saya dulu. Ya. Kelompok 2 nomor urut 9 sampai 16. Nomor urut 17 sampai 24 kelompok 3. Kemudian 25 sampai 32 kelompok 4. Silakan duduk sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 sini. Kelompok 1 silakan duduk sini. Ya. Mau tidak dibawah juga tidak apa-apa. Kemudian kelompok 2 di depan. Kelompok 3 di depan. Di kelompok 4 ujung. 1. Jadi 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Segitu saja di kelompoknya atau mau tukar? Tidak. Ada ya? Yang kelompok 4 laki-lakinya 1 orang pindah ke sana. Gimana Cakre? Untuk kelas ke sana. Di kelompok 4. Wajar ya? Coba. Jangan ya? Ya, oke. Kelompok 1 tukaran. Terlalu banyak laki-laki di sini. Tukaran perempuan di sini laki-laki. Satu lagi. Laki-laki di kelompok 3. Pindah ke kelompok 4. Atau saya sebut orangnya? Oke, silakan ya.
Oke. Jadi ini sudah sebanding ya. Ada yang 3 laki-laki, ada yang 4, ada yang 2. Hah? Ini apa? Atau perempuan sekarang satu di sini? Satu perempuan. Ya. Oke. Sudah belum ya? Sudah lagi ya? Halo. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Oke. Nanti kembali ke laptop perhatiannya. Oke. Nah, sekarang masing-masing di anggota kelompok silakan diskusikan siapa yang ditunjuk jadi ketua. Siapa yang ditunjuk sebagai sekretaris? Silakan. Ketua. Oke. Nah, sekarang kita mau cari masalah. Cari masalahnya yang sudah berkelahi, ya. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 datang ke depan. Nah, kita mau undi masalahnya. Belajar peserta didik. Dan jadi silakan pakai AI diskusikan bagaimana caranya menyusun instrumennya, kemudian sampelnya apa, publikasinya apa. Nanti kalian diskusikan ya. Oke, kelompok 2 silakan dicatat ya. Sudah ya. Oke, 1, 2, 3.
instruksinya. Sekarang yang kalian diskusikan, ya, yang kalian diskusikan pertama apa di situ? Populasinya, jenis datanya apa? Perhatikan dari masalah yang kita dapatkan tadi, jenis data yang bisa kita dapatkan dari masalah itu apa? Kemudian bagaimana populasinya? Apakah populasinya terkait dengan ambil di luar sekolah boleh, di luar kelas boleh, mau ambil di sekolah di kelas ini boleh? Terserah ya. Kemudian jumlah sampelnya kira-kira berapa? Mau ambil 30 orang boleh. Jangan sedikit, semakin banyak datanya, semakin akurat data yang kita dapatkan. Ya? Oke? Nah, kemudian yang keempat, bagaimana strategi pengumpulan datanya? Apakah melalui wawancara secara langsung? Apakah membuat instrumen? Ya? Silakan bekerja dengan menggunakan bantuan AI, generatif KA. Ya, silakan masukkan prompt-nya apa yang kalian cari sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Silakan didiskusikan. Ya, silakan. Ya. Pakai apa yang mana HP kan? Ya, silakan. Nah, ini masalahnya apa? Jadi kalau bisa hari ini instrumennya jadi, ya. Jadi kalau ada waktu ketemu sama saya lagi, saya tahu bagaimana perkembangannya. Jadi pada saat pembuatan ada satu orang yang bisa mendokumentasikan seperti yang dikatakan, membuat instrumennya, penyangkaan instrumennya, beradakan. Silakan itu ya atau di video. Oke, oke.
Bisa ada yang dipoto. Ada yang minta sini. Oke, ini kelompok 3. Masalah masalah pakaian. Minggu depan. Jadi proyeknya itu pengumpulan datanya 1 minggu ya. Dicatat harinya kapan, tanggalnya kapan, waktu pengumpulan data. Ya. Nah, oke. Ini ada pakaian. Coba pakaian, perhatikan itu datanya. Samanya. Oke, ya. Nah, ini jadi nanti ya kalau kalian akan mendapatkan pengumpulan data, kalian mengumpulkan ini. Coba perhatikan di rumah pada saat orang tua mencuci atau kalian mencuci. Ya, perhatikan pertama jenis pakaiannya. Baju kah, kemudian yang kedua warna kainnya. Misalnya baju warna apa? Merah kan, biru kan. Jadi kalau bisa. Kemudian yang ketiga jenis kain. Jenis kain kan ada banyak. Ya, cari informasi biasanya di label-label baju itu jenis kalau tidak ada bisa di internet atau pakai KA membantu AI maksudnya ya kemudian sabun yang digunakan apa? Jadi dicatat dalam 1 minggu ini berapa kali orang tua yang mencuci atau kamu mencuci, kemudian apa yang dicuci, sabun apa yang dicuci, yang lagi itu. Kemudian cara mencucinya bagaimana? Apakah pakai mesin cuci, apakah mesin cuci langsung, apakah pakai sikat, atau diikat, atau direndam? Pilih sini, di sini ya. Hah? Jadi nanti kalian cari misalnya anggaplah hari ini dia mencuci apa tanggal berapa jam berapa. Kalau bisa didokumentasikan ada foto atau video ya, di foto atau video. Ingat supaya data yang kita dapatkan itu fakta, bukan abal-abal dan ngomong saja ya. Ini saya ya boleh videonya nggak usah terlalu lama, sebentar saja sekitar 15 sampai 30 menit ya. Proses pemilihan pakaian, pemilihan baju, cara mencuci, ya di sini. Oke, paham? Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan diskusikan lebih jauh lagi apakah proses yang dilakukan di rumah ini sudah benar atau tidak. Oke, jadi yang pertama hari ini kita akan membuka data. Jadi semuanya kalian datanya cukup kalian yang menjadi sampel data populasinya siswa kelas 1 orang tua siswa kelas 1 sampelnya adalah orang tua kalian atau bisa juga kalian ya pasti maksudnya siapa yang mencuci di rumah? Siapa yang mencuci di rumah? Hah? Enggak apa-apa masalah. Ini yang kita mau tahu apakah benar cara mencucinya sebenarnya atau tidak. Oke? Ya. Iya. Jadi nanti pertemuan berikutnya semua data kita kumpulkan. Ada berapa orang? Tujuh orang ya. Kita kumpulkan nanti datanya. Buat datanya secara kita gabungkan datanya. Ya boleh. Ada foto, ada video. Ya supaya datanya faktual. Ya. Oke? Bisa dimengerti nggak? Nah, jangan lupa bertanya sama orang tuanya ya. Nah, saya mau kalau kelompok kalau bisa setiap hari laporkan ke saya bagaimana perkembangan datanya. Tanya anggota teman-temannya. Jadi kalau ada waktu istirahat silakan cari saya di web. Oke? Siap?
pengumpulan datanya ini kita melakukan observasi. Pengumpulan data secara langsung. Boleh berkunjung ke pembuat nasi goreng, boleh lihat di internet, di YouTube. Silakan anak-anak ini mengumpulkan informasi bagaimana cara membuat nasi goreng. Dari berbagai sumber ya, bisa ya berbagai sumber. Mungkin ada yang dari majalah, dari artikel, boleh. Ya, silakan dikumpulkan datanya. Apa yang kita ya, jadi nanti kalian boleh misalnya dari internet, dari internet dan silakan di print kemudian tandai pakai stabilo atau apa, ini alat tambahan, ini langkah-langkahnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan lebih jauh. Kira-kira kalau kita mau buat nasi goreng, saya mau buat nasi goreng yang sehat. Kira-kira apa bahan yang ada di situ, kemudian alatnya apa, bahannya apa, proses yang benar apa, itu yang kita mau diskusikan. Jadi kalau bisa lebih banyak sumber data yang kalian dapatkan di internet tentang cara pembuatan nasi goreng, apapun jenis nasi gorengnya ya, makan nasi goreng maupun apapun silakan dikreasikan, di-print, bisa di-print ya. Kalau misalnya sumbernya dari YouTube, kalau bisa dilampirkan link YouTube-nya apa? Ya, supaya nanti kita sama-sama bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Nah, jadi pada saat proses pengumpulan data, saya minta ada foto atau video, ya, ada keterangan waktu. Ya, misalnya contoh, hari ini kan ada penjelasan, besok sudah mulai pengumpulan data. Misalnya hari Rabu tanggal sekian sekian. Data yang terkumpul ini. Paham tidak maksud saya? Mengerti tidak? Nah, ini contoh misalnya, apakah hari ini sudah searching di Google cara membuat nasi goreng. Sudah ada banyak pilihan kan? Ambil beberapa artikel, ya, print itu saja kita. Kemudian print itu, di print. Nanti bisa kita. Nah, misalnya besoknya lagi cari informasi di YouTube cara membuat nasi goreng. Tahu caranya screenshot? Screenshot itu alat dan bahannya. Paham kita? Boleh cari di buku masakan, boleh. Kalau ada yang dari buku masakan apa pak? Kita foto saja itu atau bawa itu buku masakan. Nanti kita bandingkan. Bagaimana paham ya? Nanti. Oke, jadi kegiatan ini dilakukan selama 1 minggu. Datanya dilakukan selama 1 minggu. Ya, minggu depan kita sudah masuk di kegiatan penyajian dan pengolahan data, ya, dengan menggunakan prinsip berpikir nasional. Jadi semua itu yang kita diskusikan lebih lanjut. Bisa kami sekarang pikirkan kira-kira sumber data yang kita mendapatkan dari mana, ya, ini tanya jenis datanya apa, populasinya yang mana, kemudian sampelnya, ya, maksudnya data keseluruhan, misalnya dari ya, kemudian ini namanya adalah studi dokumen. Nama kegiatan pada studi dokumen pengumpulan data dengan baca akhirnya baca data. Jadi tadi itu kita di data apa data? Data sumber. Ya, tidak mungkin tanya orang yang sudah langsung buat nasi goreng. Betul? Nah, kita ambil data dari orang yang sudah dibuat oleh orang. Oke? Nah, strategi pengumpulan datanya itu tadi ya, lakukan mencari data yang sudah ada. Oke? Nah, jadi bisa aja kalian, jadi itu sebenarnya buat nasi goreng ini yang paling mudah. Dan cari di internet, di print saja. Jadi kalau bisa nanti kumpulkan 20 sampai 30 metode cara membuat nasi goreng, inilah yang nantinya kita akan diskusikan lebih jauh. Bisa? Boleh sekarang, misalnya kalau ada yang misalnya mau ditanyakan, ditanyakan lagi.
kelompok abstraksi. Abstraksi. Kelompoknya ini algoritma. Kelompoknya algoritma. Abstraksi. Abstraksi ya. Jadi ini apa ya? Penanggulangan dekomposisi. Oke, 1 menit terakhir. Proses yang kalian sudah dapatkan hari ini di mulai dari kelompok 1. Siapa yang membacakan kelompok 1? Prosesnya, sampelnya, oke. Yang sekarang
lagi kegiatan. Disimpan ya dulu semua. Nanti pertemuan berikutnya sebelum kita melakukan pengolahan data, silakan anak-anakku dijelaskan nanti. Kelompok 1, 2, 3, 4 silakan duduk kembali dulu di tempatnya masing-masing. Waktu kita sisa 5 menit. Ayo, coba mendengar anak-anakku. Jadi, silakan diskusinya dilanjutkan nanti. Apakah mau buat kesepakatan kumpul di mana atau apa terserah kalian. Ya. Dan jelasnya, setiap minggu, setiap hari, ketua kelompok melaporkan ke saya sudah sampai di mana progres kegiatan proyeknya. Ya, ingat. Jadi besok saya tunggu informasinya ya. Besok atau minimal hari Kamis sudah ada informasi yang bisa saya dapatkan. Ya, bisa. Kita mau tutup kegiatan kita untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini. Halo, tepuk siang, tepuk pagi, malam. Oke, jadi minta tolong anak semua perhatiannya dulu semua di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi saya harapkan pertemuan berikutnya data sudah terkumpul. Jadi ketua kelompok silakan bertanggung jawab, laporkan kegiatan proyeknya minimal hari Kamis ke saya. Ya, artinya sudah ada perkembangan yang bisa saya dapatkan. Ya, oke. Sebentar, saya akan kirimkan, kalau tidak sebentar malam, minimal sebentar malam, saya kirimkan lembar refleksi. Dan nanti silakan diisi apa yang kalian dapatkan di kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah misalnya kalian masih butuh penjelasan lebih lanjut, silakan diisi. Dijawab jujur. Kalau kalian misalnya, Pak, saya tidak suka pembelajaran hari ini karena ini bagusnya begini, silakan berikan saya. Oke? Oke? Paham? Oke. Jadi saya akan kembali tugas kelompok, ketua kelompok. Saya tunggu informasinya hari Kamis. Oke? Kalau misalnya enggak, diskusi kita sudah istirahat. Kalau misalnya tidak bisa, semoga apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan dan ingat proyeknya kalau bisa digunakan bisa dikumpulkan datanya. Kalau ada kendala silakan konfirmasi ke saya ya atau konfirmasi di grup, nanti kita diskusikan lebih jauh lagi nanti saya kasih. Oke? Ya, jadi saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Insyaallah pembelajaran berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan prinsip
prinsip 4 pilar, yaitu berpikir komputasional. Jadi saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.